Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Lisa Ermanti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Tata Cahaya dan Akustik mengenai teori pencahayaan buatan. Selanjutnya, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Baik, sebelum memulai materi pada hari ini, apakah teman-teman ada pertanyaan atau ada materi yang belum paham mengenai materi minggu lalu, yaitu pencahayaan alami? Mungkin contohnya atau jenisnya atau pemanfaatannya dan lain sebagainya. Ada yang belum paham, teman-teman? Oke, baik. Jika tidak ada, saya lanjutkan materi mengenai pencahayaan buatan. Di sini ada yang ingin berpendapat, apa itu pencahayaan buatan? Kan kalau kemarin pencahayaan alami adalah pencahayaan yang bersumber dari matahari, yang dapat dimanfaatkan untuk kita penggunaan interior, baik itu melalui jendela, kisi-kisi, material lainnya, pantulan, dan lain sebagainya. Nah, kalau pencahayaan buatan, ada yang ingin berpendapat pencahayaan buatan itu seperti apa? Pencahayaan yang dibuat. Dibuat pakai apa? Dibuat menggunakan apa? Dihasilkan dari bahan apa? Ada yang mau berpendapat, teman-teman? Ya, baik. Jadi pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dibuat atau bersumber tidak dari matahari. Sumbernya dari mana? Dari listrik. Itu untuk penjelasannya ini. Latar belakang singkat mengenai pencahayaan. Awal-awal peradaban pencahayaan itu tidak semerta-merta langsung ditemukan ini ya bentuk lampu yang seperti sekarang, lampu LED, lampu eh, lampu apa lagi nih? Jenis-jenis lampu lainnya. Nah, untuk awal peradaban, sumber pencahayaan itu hanya bermula dari api. Tapi apakah itu worth it atau bermanfaat? Bermanfaat. Namun jumlah panasnya itu lebih banyak daripada sumber cahayanya. Jadi di abad ke-21 itu diperbaiki dengan menggunakan konsep yang sama atau prinsip yang sama sehingga menghasilkan panas dan juga cahaya melalui lampu berupa lampu pijar. Pada dekade terakhir, produk lampu itu mengalami banyak peningkatan, penerangan mengalami lebih canggih dan juga beragam, di mana para ilmuwan menggantikan lampu uap merkuri atau lampu pijar dengan logam halida atau sodium bertekanan tinggi yang akan menghasilkan pengurangan biaya energi dan juga dapat meningkatkan jarak penglihatan. Pada malam hari ketika matahari tidak ada, cahaya tetap diperlukan. Makanya di sini kita perlu menggunakan pencahayaan buatan. Penerangan buatan adalah sistem penerangan buatan manusia, misalnya lilin, lentera, lampu minyak, lampu listrik, petromax, dan lain sebagainya. Itu sudah melalui beberapa banyak tahapan, prinsip-prinsip percobaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya fungsi utama dari pencahayaan buatan itu seperti apa? Fungsinya adalah untuk memberikan cahaya menggantikan sinar matahari tadi. Sinar matahari di mana pencahayaan alami yang hanya tersedia di siang hari, namun juga kita dapat memanfaatkannya pada malam hari. Namun di lain pihak, penerangan buatan ini juga dirancang sedemikian rupa untuk merancang suasana atau atmosfer yang tertentu. Jadi selain untuk pencahayaan utama, sebenarnya pencahayaan buatan itu juga digunakan untuk menciptakan suasana. Suasana seperti apa nanti detailnya akan saya jelaskan. Jadi lewat permainan cahaya misalnya detail, ornamen pada ruang yang dapat ditonjolkan sehingga penampilan ruang akan menjadi lebih menarik. Untuk pengertian pencahayaan buatan sendiri,
adalah salah satu unsur yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan fungsi, merealisasikan bentuk fisik, serta untuk mendukung peningkatan penampilan bagi objek-objek arsitektur yang penting. Tujuannya apa? Yaitu pertama, memenuhi unsur kecukupan kuantitas cahaya yang sangat dibutuhkan agar para pengguna objek, baik itu ruang, bangunan, lingkungan, dan lain sebagainya, dapat melakukan segala aktivitasnya dengan aman, nyaman, dan juga lancar tanpa ada kendala satupun. Sampai sini paham? Baik. Yang kedua yaitu setelah pemenuhan kuantitas, cahaya yang diperlukan bagi keberlangsungan aktivitas ini terpenuhi, barulah dilanjutkan langkah-langkah selanjutnya seperti peningkatan nilai tambah atau nilai guna dari penciptaan karakter serta suasananya, pencapaian nilai estetika, dan sebagainya. Nih, konsep-konsep pencahayaan yang pertama yaitu general lighting concept, di mana general lighting atau ambient lighting adalah tipe penerangan yang berasal dari sumber cahaya yang cukup besar dan juga sinarnya menerangi keseluruhan ruang. Jadi, secara umum, general lighting adalah penerangan secara umum yang menjadi sumber utama dari penerangan di suatu ruangan, lingkungan, maupun bangunan. General lighting konsep merupakan penempatan tata pencahayaan yang dilakukan dengan memasang pencahayaan yang simetris dan terpasang merata di tengah ruangan atau di beberapa titik tertentu. Tujuannya yaitu untuk menciptakan sumber cahaya yang terang dan menyeluruh di dalam ruangan. Di ruangan utama disebut juga dengan general lighting ataupun lebih diumum sebut ambient lighting. Nih, contohnya seperti yang gambar yang telah dipaparkan, di mana ini merupakan sebuah general lighting yang berfungsi untuk menerangi ruang secara umum. Karakteristik dari general lighting yang pertama yaitu tipe lampu berwarna terang. Yang kedua, cahaya menyebar sehingga meningkatkan tingkat pencahayaan yang konsisten dan juga jelas. Yang ketiga yaitu besar daya yang disesuaikan dengan luas ruangan. Lampu untuk ambient light atau general lighting memiliki sifat cahaya yang lunak dan juga menyebar. Pins juga dapat menyesuaikan pencahayaan untuk mengakomodasikan pengaturan siang dan malam. Selanjutnya yaitu tingkat pencahayaan buatan dapat diatur sesuai dengan jumlah cahaya alami yang masuk ke ruang untuk meningkatkan atau mempertahankan tingkat minimum sekaligus mengurangi konsumsi energi. Nomor selanjutnya yaitu meningkatkan pencahayaan yang seragam secara substasional di seluruh area. Selanjutnya yaitu menyediakan area dengan pencahayaan non-spesifik secara keseluruhan. Manfaat selanjutnya atau karakter selanjutnya yaitu memancarkan tingkat kecerahan yang nyaman yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan atau melihat ruang sesuai fungsinya. Selanjutnya, dapat dipasang di berbagai ruangan termasuk atrium, ruang kantor, fasilitas pendidikan, dan juga tempat tinggal. Biasanya, general lighting ini terletak di tengah ruang dan ditempatkan di titik terpusat atau bagian tengah plafon. Yang terakhir yaitu pada ruangan yang cukup besar bisa menggunakan lebih dari satu lampu, namun ada juga yang hanya menggunakan satu lampu terang saja sebagai lampu utama. Ini contoh dari general lighting. Nih, jadi bagian ini merupakan sebuah konsep atau general lighting di mana meskipun dia terdapat beberapa titik, tapi fungsi utamanya yaitu menerangkan keseluruhan ruang. Berbeda dengan lampu yang di pojokan ini. Nanti detailnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Untuk jenis lampu yang biasa digunakan untuk general lighting yaitu LED downlight, lampu gantung, pendant light, chandelier, perlengkapan dipasang di langit-langit dan dipasang di dinding, lampu lantai, lampu meja, dan perlengkapan tersembunyi tradisional atau lampu downlight LED lainnya.
Yang kedua yaitu task lighting konsep, di mana task lighting merupakan sistem pencahayaan yang digunakan untuk memfokuskan pada satu area saja atau mendukung kinerja suatu aktivitas tertentu. Pencahayaan ini tidak hanya berguna untuk aktivitas, tetapi juga untuk menciptakan suasana. Jadi, task lighting ini bukan sebagai pencahayaan utama, di mana dia bertujuan untuk menciptakan suasana dan juga mendukung aktivitas-aktivitas tertentu. Contohnya yaitu pada penerangan lampu rias, di mana di satu spot digunakan atau memerlukan beberapa lampu hias atau hanya satu lampu hias, fungsinya untuk menerangkan area bagian meja hias. Contohnya lagi, yaitu di dapur seperti yang digambar, itu merupakan pencahayaan task lighting yang berfokus pada satu area yang diteranginya. Seperti ini di bagian tengah. Kenapa? Ini untuk menerangi pada saat aktivitas makan, aktivitas minum, dan lain sebagainya. Dapur membutuhkan pencahayaan terpusat dan juga maksimal untuk kegiatan memasak dan yang berkelanjutan. Tempat task lighting berupa lampu sore atau lampu halogen di bagian bawah dapur yang terhubung langsung dengan area kerja atau countertop. Ini juga menambahkan lampu kerja ke kompor dan oven untuk keamanan saat memasak. Jadi, selain di area makan, juga di area masak, gunanya untuk apa? Untuk lebih menerangi atau mendetailkan pencahayaan sehingga tidak terjadi kecelakaan saat memasak misalnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu accent lighting concept, di mana digunakan untuk menyorot atau memfokuskan suatu objek agar terlihat lebih detail. Dapat dilihat di contoh. Fungsinya apa? Dengan memasangkan aksen lighting pada sebuah ruangan di dalam rumah, biasanya digunakan untuk mempertegas dekorasi. Misalnya pada tanaman kecil, foto seperti di gambar yang telah disampaikan, action figure misalnya, nih, karya seni dan juga lukisan lainnya. Seperti di contoh, jadi dia biasanya aksen lighting menggunakan spotlight, di mana lampu yang hanya menuju ke satu titik tertentu. Jenis pencahayaan ini tidak dimaksudkan untuk mendukung aktivitas, tetapi digunakan murni sebagai elemen dekoratif dalam ruangan. Agar pencahayaan aksen dapat bekerja dengan baik, jenis lampu yang digunakan harus menerangi objek yang akan disinari dengan 3 kali kecerahan dari pencahayaan ruangan. Jadi, pada objek yang akan dikutip atau diterangi itu akan lebih jelas daripada area lainnya. Jenis lighting yang digunakan yaitu lampu halogen, mini spot, lampu tungsten, dan juga lampu sorot biasanya digunakan dalam pencahayaan aksen. Yang keempat yaitu decorative lighting konsep, di mana tujuan utamanya adalah untuk menonjolkan tampilan dekoratif dengan konsep penataan ruangan. Pencahayaan dekoratif juga menunjukkan tampilan dekoratif skema penataan ruangan. Konsep ini juga seperti stage lighting design, yang mana cahaya tersebut digunakan untuk tampilan utama dan juga untuk keindahan yang membuat ruang terlihat lebih indah dan juga sempurna. Contohnya seperti apa nih? Jadi fungsinya apa tadi? Untuk menampilkan objek dekoratif. Meskipun decorative lighting bisa saja secara kebetulan juga difungsikan sebagai tas, ambien, ataupun accent, misalnya lampu meja, membaca, dan lain sebagainya, namun peran utamanya tetap pada konsep atau aspek estetika dan juga desain. Baik dari bentuk, material, gaya, lampu dekoratif menjadi elemen penting yang berkontribusi pada keseluruhan desain. Bukan hanya dari penyediaan cahayanya saja.
Ini adalah perbedaan yang krusial yang menempatkan decorative lighting dalam ke sebuah kategori tersendiri di elemen desain esensial. Yang kelima yaitu kinetic lighting konsep, di mana kinetic lighting merupakan sebuah teknologi pencahayaan yang digunakan untuk menciptakan efek visual yang dinamis dan juga bergerak dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras khusus. Contohnya seperti di gambar, ini digunakan pada sebuah bar ya, apa konser. Oke, perangkat dalam kinetic lighting, lampu-lampu dipasang pada struktur yang dapat bergerak dan juga dikendalikan oleh sistem komputer. Jadi dia cukup berbeda dari konsep beberapa pencahayaan sebelumnya, karena ini dikendalikan dari sistem komputer. Kenapa? Karena di sini menciptakan efek visual yang bergerak. Makanya pencahayaan ini harus terkonsepkan dari sistem komputer. Perangkat lunak yang memungkinkan perubahan warna, mungkin cahaya, kecerahan, arah cahaya secara real time, sehingga menciptakan efek yang menarik dan juga memukau bagi para penonton. Nih, sebagai gambaran ya, jadi daylight itu apa kemarin? Pencahayaan alami. Konsepnya seperti ini. Dia ditampilkan di bagian atas sehingga dapat merasakan pencahayaan langsung dari sumber matahari. Apakah cukup? Tentu tidak cukup dengan area sebesar ini, tapi hanya menggunakan daylighting seperti ini. Makanya di sini kita membutuhkan beberapa konsep pencahayaan. Baik itu general di mana nih sebagai contoh ini, meskipun dia beberapa titik pencahayaan, namun dia secara menyeluruh bertugas untuk menyinari atau memberi sumber cahaya di ruangan yang luas. Sedangkan ini ada action lighting di mana dia hanya berfungsi untuk menerangi area tertentu. Juga ada task lighting dan juga decorative lighting. Seperti itu, sampai di sini paham perbedaan antara general, task, daylight, action maupun decorative lighting? Oke, untuk intensitas cahaya, tuntutan kebutuhan cahaya sedikit dalam standar minimum atau yang ideal untuk melakukan aktivitas yang merupakan persyaratan dasar utama dan juga sangat penting. Jadi, untuk memenuhi intensitas atau aktivitas dari kegiatan kita sehari-hari, sederhananya yaitu kita memiliki level intensitas tertentu, di mana misalnya pada saat saya akan membaca, saya membutuhkan pencahayaan sepersekian. Berbeda dengan jika saya akan menggunakan general lighting di sebuah ruangan, di mana dia bertugas untuk menerangi semua ruangan. Jadi di masing-masing intensitas ini dibutuhkan atau memenuhi aktivitas masing-masing. Misalnya nih di area sirkulasi outdoor, di ruang-ruang secara umum itu membutuhkan hanya 30 lux. Ataupun di ruang-ruang lainnya, misalnya ruang-ruang rapat, itu berbeda lagi. Selanjutnya yaitu teknik penerangan ruangan, di mana ada yang secara langsung, namun ada juga yang tidak secara langsung. Untuk penerangan secara langsung atau direct lighting, itu adalah mengarahkan cahaya langsung ke objek atau bidang kerja. Kelebihannya apa? Yaitu kualitas cahaya yang sangat maksimal karena cahaya lampu langsung jatuh di benda atau ruangan yang diinginkan. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang artistik. Sedangkan kekurangannya itu kurang artistik karena cahayanya sulit dimainkan. Terkadang penerangan yang langsung ini kurang cocok untuk beberapa area karena sifatnya agak keras atau lebih terang daripada pencahayaan lainnya. Pencahayaan yang kedua yaitu secara tidak langsung, di mana indirect lighting. Dengan cara mengarahkan cahaya ke objek atau bidang kerja, namun tidak secara langsung, jadi dipantulkan.
Bagaimana cara memantulkannya? Makanya di sini kita membutuhkan konsep dari pencahayaan itu sendiri seperti apa, lalu untuk mengakalinya baik itu dipantulkan ke dinding dulu atau langsung ke permukaan objek yang diterangi. Caranya yaitu dengan mengarahkan cahaya ke objek atau bidang kerja secara tidak langsung. Makanya itu dipantulkan dan lain sebagainya. Nih sebagai contoh. Ini adalah contoh dari sebaran-sebaran pencahayaan dengan media lampu. Misalnya ini direct gambarannya seperti ini. Dia akan menerangi area berbatas yang telah saya gambar. Yang kedua yaitu jika indirect, maka pantulan cahaya akan dipantulkan ke plafon dulu, baru dipantulkan lagi ke bagian-bagian tertentu yang akan digunakan oleh kita sebagai desainer interior. Yang ketiga yaitu direct atau indirect, di mana di sini mereka menggambar sebuah konsep atau sebuah gambar dengan menerangi bagian yang lebih luas, baik itu secara dipantulkan ataupun secara langsung. Dan berikut juga adalah contoh diffuse dari pencahayaan buatan. Hasilnya seperti apa? Seperti gambar yang di bawah. Itu sebarannya akan kurang lebih gambarannya seperti yang di bawah, baik itu direct, indirect, semi direct, dan semi indirect maupun diffuse. Baik teman-teman, ini adalah contoh dari pencahayaan secara langsung di mana sebuah teknik pencahayaan langsung ke bidang dinding. Seperti di contoh, ataupun yang kedua yaitu pencahayaan langsung ke bidang plafon yang berornamen. Juga dapat dilihat pada contoh di gambar seperti ini. Pencahayaannya langsung ke bidang plafon yang berornamen. Sedangkan contoh pencahayaan secara tidak langsung di mana 80 atau hingga 100% pencahayaan diarahkan ke bidang pantul. Kemudian pada bidang pantul tersebut bertugas untuk merefleksikan cahaya tersebut ke arah objek atau lingkungan di sekitarnya. Contohnya ini pada area kerja dapat dilihat pencahayaannya seperti ini. Dipantulnya kemana? Ke objek-objek lain yang ada di sekitarnya. Sedangkan yang kedua, pencahayaan yang ada di plafon dapat dilihat pencahayaannya dipantulkan di area dekoratif di mana akan disebarkan keseluruhan area plafon. Begitupun contoh selanjutnya di mana pencahayaan baur, pencahayaan sorot yang digunakan di area pameran, dan pencahayaan latar belakang. Selanjutnya yaitu teknik pencahayaan atau teknik pembayangan, di mana biasa digunakan untuk mengeksplorasi kesan 3D di mana umumnya dipakai untuk mengeksplorasi kesan tiga dimensional dari sebuah objek. Biasanya digunakan pada acara atau pameran-pameran. Untuk teknik ini biasanya menggunakan lebih dari satu lampu dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda dan diposisikan tidak terlalu jauh dari objek. Dapat dilihat seperti contoh, yaitu penggunaan hanya satu lampu saja dapat mengakibatkan efek pencahayaan yang terlalu kuat, sedangkan penggunaan lebih dari tiga lampu dapat memberikan efek lebih baik karena bekas cahayanya dapat berfungsi secara atau saling mengisi. Penyinaran objek baiknya bersudut 45 derajat dari arah depan maupun atas, sehingga arah penyinaran cahaya tidak terlalu ke atas maupun tidak terlalu ke bawah, yang dapat menimbulkan efek teatrikal, dramatis, bahkan kesan dari kurang alami. Selanjutnya yaitu bagaimana cahaya
berfungsi sebagai pembentuk suasana ruang, di mana cahaya ini dapat dibentuk suasana lingkungan tertentu dengan memberikan kesan atau suasana menggunakan unsur cahaya, dan bidang pelingkup ruang dapat dilakukan dari berbagai macam metode. Baik itu dengan memberikan kesan meluas, kesan memperjelas ruang, kesan membentuk kesan santai, kesan menenangkan, menyenangkan, tertekan, menggairahkan, membingungkan, bahkan menyeramkan di suatu suasana ruang. Contohnya seperti di gambar. Menurut kalian ini kesannya seperti apa? Apakah kita akan menjadi energik atau bahkan jadi lebih takut atau menyeramkan? Baik, dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, apakah ada pertanyaan teman-teman? Jika ada pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan, silakan komen di kolom komentar ataupun bisa tanyakan langsung ke saya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga perhatiannya. Pada kuliah kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.